Baik, Shalom Sobat Terkasih semuanya. Setelah tadi kita bersama-sama menyimak prognosa program Ngobrol Santai, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pembinaan iman reform dari Gereja Reform Injili Indonesia di Solo dengan tema Habel, Hati untuk Tuhan bersama Vikaris Nathanael Marvin Santiano. Nah, nanti juga Sobat Terkasih bisa menyaksikan via live Instagram, langsung saja ke Instagram GRI Solo, bisa langsung menyimak di sana. Sudah hadir di studio langsung ada Vikaris Marvin, selamat siang. Selamat siang, Mbak Tika. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung saya serahkan kepada Vikaris Marvin. Oke, ya. Ya, puji Tuhan ya, atas segala kebaikan Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Selamat tahun baru kepada para pendengar Radio Immanuel Solo dan juga para follower Instagram Gary Solo ya. Selamat siang dan selamat tahun baru. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Pada kesempatan ini, saya berharap agar sobat terkasih boleh terus dekat dengan Tuhan ya, diberkati dan boleh terus mengenal Tuhan. Dan kiranya melalui Radio Immanuel ini boleh terus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang di luar sana untuk bisa mempertumbuhkan kerohanian kita semua. Dan firman Tuhan kan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu kita mau terus menyebarluaskan firman Tuhan supaya orang boleh beriman kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tokoh Alkitab yaitu Habel. Ya, hari ini kita akan bahas tentang Habel, tokoh yang sudah lama sekali ya di dalam kitab Kejadian. Habel yang hatinya untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan pembahasan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada kami. Karunia yang terbesar sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Dan karunia Roh Kudus boleh kami terima juga sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh percaya Yesus dan mengenal Yesus seumur hidup kami. Dan bukan saja karunia Roh Kudus yang boleh kami terima, kami pun diberikan karunia-karunia untuk bisa melayani Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Kami mau supaya kami memakai talenta kami untuk memuliakan Tuhan dan semakin maksimal di dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menambahkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sobat terkasih, dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini adalah perkataan di dalam surat Ibrani yang memuji tentang Habel dan imannya. Saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sobat terkasih, sebagai manusia memang kita seharusnya memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini sudah diberikan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, sudah direncanakan Tuhan, tidak ada setiap manusia di dalam dunia ini yang di luar rencana Tuhan. Dan persembahan kita merupakan wujud syukur dan penyembahan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Jadi, memang memberikan persembahan itu adalah hal yang wajar bagi manusia ya. Hal memberikan persembahan kepada Tuhan, suatu penawaran, suatu hal yang ingin kita berikan kepada Tuhan sebagai korban syukur atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Hanya saja memang tidak boleh sembarangan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan belum tentu menerima persembahan dan Tuhan juga belum tentu senang ketika kita memberikan persembahan bila tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Persembahan manusia itu dinilai oleh Tuhan
Oleh karena itu, kita perlu persiapan yang baik juga di dalam memberikan persembahan, sebab kita ingin agar Tuhan menerima persembahan kita, dan juga kita ingin agar Tuhan itu senang atau berkenan atas persembahan kita. Percuma kita memberikan persembahan tapi ternyata ditolak Tuhan terus, ya. Jadi untuk apa usaha kita itu? Nah, kita ingin memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas seluruh kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, yaitu dia mempersembahkan dirinya kepada kita, ya, untuk melayani kita, untuk menyelamatkan kita. Itu adalah persembahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, suatu korban yang sempurna. Beberapa teolog mengatakan bahwa persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang berdasarkan iman. Iman itu adalah apa? Iman itu berarti percaya kepada Tuhan. Iman itu berarti kita melihat dan sungguh-sungguh percaya kepada hal yang memang tidak terlihat, ya, atau tidak kita sangka-sangka. Nah, kita beriman berarti kita percaya. Kita menggantungkan diri kita bersandar kepada apa yang kita percaya tersebut. Maka dari itu persembahan adalah wujud iman, ya, wujud di mana kita beriman terhadap satu hal. Itu apa? Iman kepada Tuhan maupun iman kepada firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti bahwa kita pun diminta Tuhan untuk memberikan persembahan. Kata korban, ya, kata korban memang adalah korban yang dipersembahkan, tetapi bisa juga memiliki makna, yaitu apa saja yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah sacrifice atau korban persembahan tersebut, ya. Jadi korban yang dipersembahkan di zaman dulu kan yaitu kambing, domba, itu adalah persembahan, ya, korban. Tetapi sebenarnya kata korban tersebut juga bisa mengacu kepada seluruh hal yang tidak sifatnya harus mengucurkan darah atau diberikan kepada Tuhan, ya, secara fisik gitu. Tetapi apapun yang kita berikan itu adalah korban untuk Tuhan. Misalkan apa? Waktu kita. Ya, waktu kita, pikiran kita. Bahkan kalau kita berdoa, sebenarnya itu berdoa itu juga adalah wujud persembahan kita juga kepada Tuhan. Doa loh, ya. Doa itu adalah wujud isi hati kita kepada Tuhan, itu pun bisa jadi persembahan, korban, ya. Nah, persembahan Habel dikatakan lebih baik itu bukan secara kuantitasnya. Oh, persembahan Habel lebih banyak, ya, ribuan jumlah korbannya, sedangkan korban Kain tuh paling cuma ratusan. Bukan seperti itu, ya. Bukan soal bicara kuantitas, tetapi kualitas imannya. Ya, kualitas imannya yang membedakan persembahan Kain dan Habel. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, di situ dikatakan memang Tuhan itu melihat yang tidak kelihatan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat yang di hati. Ya, Tuhan melihat yang di hati. Dua-duanya, Kain dan Habel kan mempersembahkan sesuatu dari apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Kalau Adam dan Hawa melihat anak-anaknya mempersembahkan korban kepada Tuhan, oh, puji Tuhan, baik ya anak saya. Kain dan Habel begitu baik, bisa mengikuti teladan Adam dan Hawa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi itu hanya secara fenomena. Dua-duanya baik. Kalau secara kelihatan Kain dan Habel ini baik kok, ya. Sama-sama datang ke gereja, sama-sama memberikan persembahan. Tetapi yang membedakan adalah hatinya. Nah, hatinya ternyata Tuhan sudah menilai bahwa ketika Habel memberikan persembahan itu dengan iman, dengan rasa percaya, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Sedangkan Kain memberikan persembahan juga, tetapi tidak dengan iman, tidak dengan percaya, tidak dengan bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Warren Wiersbe mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Ya, ini teringat bahwa Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang memberikan persembahan, ya,
di bait Allah. Ada yang memberikan persembahan begitu banyak jumlahnya, pasti dianggap, wah orang ini baik ya, murah hati, dermawan, orang kaya nih, orang yang hebat, orang yang bisa memberikan persembahan banyak. Tetapi Tuhan Yesus tidak komentar, melainkan ketika ada seorang perempuan janda yang begitu lemah ya, begitu renta, miskin, memberikan 2 peser uangnya ke kotak persembahan, ternyata Tuhan Yesus mengatakan ini persembahannya lebih berharga dibandingkan persembahan uang yang begitu banyak. Nah, itulah yang harusnya kita pikirkan. Ya, apa yang Tuhan Yesus pikirkan ketika kita menjalani hidup kita, itu lebih penting daripada apa yang kita pikirkan sendiri tentang diri kita, ataupun apa yang kita pikirkan, apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Tuhan itu hakim yang sempurna. Ya, Tuhan terus memeriksa setiap motivasi-motivasi kita, setiap perkataan kita, tindakan kita. Nah, apakah kita dinilai oleh Tuhan seperti Habel atau seperti saudaranya Kain? Itu yang perlu kita renungkan ya, refleksi kita. Ya, ketika kita melalui tahun 2021, ya tahun lalu itu menjadi sejarah ya, sebenarnya menjadi sejarah bagaimana kita mengintrospeksi hidup kita dan untuk menjalani tahun 2022 lebih baik lagi. Ini harapan setiap orang pada umumnya ya. Tahun yang baru, tahun yang lanjut itu harus lebih baik lagi, harus lebih memuliakan Tuhan lagi. Tapi bicara soal itu bukan soal kuantitas, balik lagi ya. Bukan soal kuantitas, melainkan soal kualitas hati kita yang diperbaharui. Secara manusiawi, kita bisa lihat memang Kain dan Habel anak-anak yang baik, bekerja keras, ya, bisa beribadah, tetapi hati Kain itu bukan untuk Tuhan. Hati Kain itu untuk dirinya sendiri yang berdosa dan juga untuk iblis sebenarnya. Sedangkan hati Habel itu untuk Tuhan. Hati yang untuk Tuhan itu dipenuhi dengan iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu pendengaran firman Tuhan ya itu sangat penting. Sangat penting kita membaca firman Tuhan setiap hari karena itu menumbuhkan iman kita. Karena iman, maka Habel dinilai oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Sedangkan Kain ternyata tidak ya. Dari persembahannya yang ditolak, Tuhan sudah menunjukkan bahwa kualitas hati Kain itu bukan beriman kepada Tuhan. Ya, dia memberikan persembahan itu baik secara umum ya. Siapapun yang beri persembahan itu baik, oke. Tapi ternyata Tuhan bisa menolak. Kita terima-terima saja ya. Manusia kan nggak tahu motivasi orang ketika memberikan sesuatu kepada kita. Ketika kita gereja misalkan dapat persembahan ya. Kita sih terima-terima aja. Oh bagus kok. Ini untuk dana, untuk pelayanan. Tapi hati-hati. Ternyata Tuhan menolak. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam memberikan persembahan. Orang yang memiliki hati bagi Tuhan adalah orang yang benar. Tuhan menginginkan hati kita itu untuknya dia semata ya, untuk dia semata, jangan untuk berhala-berhala yang lain. Nah, begitu banyak orang-orang Kristen sayangnya jatuh kepada penyembahan berhala, itu berarti hati mereka untuk yang lain, bukan untuk Tuhan. Inilah perenungan kita, hidup kita ini sebenarnya milik siapa? Ya, hidup kita ini untuk siapa? Nah, seharusnya kita mempersembahkan untuk Tuhan semata ya, untuk Tuhan saja hidup kita dan diri kita dan seluruh pelayanan kita. Habel telah menjadi teladan bagaimana mempersembahkan hati untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri ya, beberapa ciri yang kita dapat pelajari dari hati Habel yang hatinya itu untuk Tuhan. Yang pertama, sekali lagi ya saya tekankan bahwa Habel itu memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Tidak cukup punya objek iman yang benar, tetapi cara menyembah juga harus benar. Orang-orang Kristen begitu mengerti ya, objek iman yang benar itu siapa? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Banyak orang yang bisa
mengerti objek iman yang benar itu kepada Allah Tritunggal. Kayak keunikan dari kekristenan. Tetapi caranya bagaimana? Banyak yang salah. Ya, waktu bangsa Israel menyembah Tuhan, ya, ketika Musa di atas Gunung Sinai, Harun di bawah bersama orang Israel, mereka membuat patung anak lembu emas. Objek Tuhannya benar nggak? Objek iman mereka benar nggak? Betul. Ini adalah Tuhan yang sudah membebaskan kita keluar dari perbudakan tanah Mesir. Sekarang kita bisa selamat, sekarang kita bisa, puji Tuhan, bisa beribadah kepadanya, bisa leluasa, tidak diperbudak orang Mesir. Tapi Harun itu menunjuk objek yang benar, ya. Terus caranya menyembah yang salah. Dengan apa? Patung anak lembu emas. Ya, bahaya ya. Bahaya sekali. Allahnya betul, Allahnya tuh yang itu tuh. Ya, Allahnya yang menyelamatkan kita. Tapi caranya salah. Oh, ini adalah sebuah kesesatan. Cara menyembahnya lewat patung. Ya, patung anak lembu emas. Karena mereka biasanya membuat patung anak lembu emas di Mesir. Jadi mereka bisa. Tapi kalau di zaman sekarang, wah banyak sekali kita tinggal pesan patung saja, apapun kita sembah Tuhan melalui patung. Nah ini cara yang salah ya, itu salah. Nah, Habel memiliki objek iman yang benar, dan dia memiliki cara menyembah dengan benar juga. Habel belajar mengenal dan beriman kepada Tuhan yang disembah oleh orang tuanya. Adam dan Hawa pernah belajar ya. Ini kita balik lagi ke kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kan malu dan rasa diri telanjang, begitu banyak kemaluan ya, hal-hal yang membuat mereka malu. Oh, kami ini telanjang, kami berdosa. Maka mereka itu mengambil daun, membuatnya menjadi cawat ya, untuk menjadi pakaian. Nah, mereka ketika jatuh ke dalam dosa, mereka tidak tahu solusi yang terbaik. Cara untuk menyelamatkan diri mereka itu bagaimana? Mereka ambil daun yang paling mudah kan. Tetapi mereka tidak bisa menutupi tubuh mereka dengan daun. Justru waktu kita melihat Tuhan, Tuhan ambil cara yang berbeda. Untuk solusi kamu merasa malu dan telanjang karena kamu berdosa itu bukan dengan daun, tetapi dengan kulit binatang. Nah, di sini Tuhan mengajarkan suatu jalan pengampunan, yaitu melalui pencurahan darah yang tak bersalah. Nah, ini Habel belajar pelajaran penting ini dari orang tuanya, dan dia mengikuti teladan orang tuanya Adam dan Hawa, dan percaya juga apa yang Tuhan katakan. Jadi Habel ini mengerti nih konsepnya. Oke, objek Tuhannya benar, nah caranya akhirnya dia seperti itu. Mempersembahkan korban dengan cara yang benar. Nah, Habel diselamatkan oleh iman dan dipenuhi kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena iman. Nah, sekali lagi ya, ini memang jadi banyak perdebatan. Apa berarti Tuhan itu hanya menerima darah ya, menerima pencurahan darah, sehingga persembahan Kain yang adalah sayur itu tidak diterima oleh Tuhan? Tidak ya, tidak demikian. Tuhan itu sekali lagi melihat hatinya. Nah, hati yang benar akan membawa kepada tindakan yang benar dan cara yang benar juga, cara yang beriman yang diarahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, itu seharusnya menjadi hati kita juga ya, bahwa kita tuh mau beriman terus kepada objek yang benar, lalu kepada cara yang benar menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, ini adalah tentang iman ya. Kita memikirkan bahwa orang-orang yang bisa mempersembahkan korban yang benar itu karena dia dianugerahkan iman dan dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan imannya. Ini yang kita kenal di dalam teologi itu justification by faith. Ya, justification by faith alone. Misalkan Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, demikian juga Habel itu sudah diperhitungkan bahwa Habel percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan sebelum Habel memberikan korban persembahan.
Tetapi Kain, karena tidak memiliki iman, dia pun tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, bergantung pada Tuhan. Sebelum mempersembahkan korban pun Kain sudah ditolak oleh Tuhan. Jadi ini bicara bukan soal hasilnya ya. Hasilnya harus apa nih? Ternak atau sayuran atau apa. Tetapi bicara soal hatinya dulu. Hatinya sudah beriman, sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan atau belum? Ya, uang, kalau sekarang kan pikirannya adalah soal uang ya. Kita persembahan ke gereja kan biasanya uang. Nah, persembahan yang sedikit apakah ditolak Tuhan? Tidak. Persembahan yang banyak apakah selalu diterima oleh Tuhan? Tidak juga. Jadi bicara bukan soal kuantitas, bukan bicara soal bentuknya ya. Tapi bicara soal imannya yang akhirnya mendorong dia untuk mempersembahkan apa, mempersembahkan berapa banyak. Kayak gitu ya. Nah, ini membawa kita kepada pemahaman justification by faith. Kita dibenarkan oleh iman. Sekali beriman, kita akan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, melainkan perbuatan Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu sendiri dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini sangat penting kita berdoa untuk meminta iman. Di tahun baru ini, jangan sampai kita berdoanya, Tuhan, pokoknya hidup lebih sehat, hidup lebih kaya, lebih cukup, lebih mapan, lebih berhasil, lebih terkenal, lebih keren, lebih ganteng, mungkin lebih cantik. Bukan soal itu ya. Kita minta di tahun 2022 ini, kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan iman itu dianugerahkan oleh Tuhan, tetapi kita usahakan juga iman tersebut dengan perbuatan kita. Ya, perbuatan baik. Perbuatan baik adalah wujud dari iman karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Jadi di dalam kekristenan kan kita sudah belajar bahwa kita tahu lah Alkitab tuh mengatakan kita diselamatkan dulu baru berbuat baik. Agama lain berbuat baik dulu baru selamat. Itu secara umum ya. Agama-agama dunia pada umumnya kita rasa belum selamat, maka berbuat baik. Supaya apa? Supaya selamat. Tetapi kekristenan mengajarkan kita dapat anugerah iman yang menyelamatkan dulu, baru kita praktekkan iman tersebut dengan perbuatan baik, ucapan syukur. Nah, Habel itu sudah dapat iman, anugerah dari Tuhan, lalu dia berusaha mempraktekkan iman itu dengan persembahan yang terbaik. Kain, masalahnya Kain ini adalah dia tidak dapat anugerah iman, dia juga tidak berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Jadi ya udah, persembahannya ya ditolak. Ya. Ini adalah kenyataan yang sulit ya. Ternyata tanpa iman itu kita berdosa. Tanpa iman itu melakukan apapun yang kelihatannya baik ya persembahan gitu. Ya dosa juga. Tuhan itu menolak dosa. Ya. Bukan menolak pribadi yang sudah Tuhan ciptakan dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu menolaknya tuh dosa. Perbuatan dosa itu Tuhan tidak bisa terima. Sulit ya. Kita semakin banyak berdosa, semakin melakukan dosa, kita bisa ditolak Tuhan juga. Memang demikian. Dan rasa ditolak itu tidak enak. Tetapi jika Kain itu bertobat, jika Kain itu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan beriman kepada Tuhan, ketika dia ditolak Tuhan, dia tidak semakin menolak Tuhan seharusnya. Ketika dia ditolak Tuhan, dia menerima penolakan dan kemudian dia bertobat untuk bisa mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Nah, itu harusnya orang beriman demikian. Orang beriman pun tidak lepas dari dosa. Kita bisa saja salah dalam perbuatan kita, persembahan kita. Tetapi ketika kita ditegur Tuhan, ya dengan penolakannya, ketika kita ditolak oleh Tuhan, kita rendah hati, kita minta ampun, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku iman. Tuhan, aku mau beriman lebih baik lagi. Ampuni segala dosaku. Nah, itu di dalam Yesus Kristus kita memperoleh pembenaran ya melalui iman. Nah, ini yang pertama yang kita bisa pelajari,
Habel yang hatinya untuk Tuhan itu adalah Habel yang sungguh kokoh dalam iman. Iman ini hal yang sangat penting kita minta. Minta iman, kemudian minta juga supaya kita mengimani apa yang kita imani itu dengan perbuatan baik. Wujud iman itu adalah selalu dengan perbuatan. Wujud iman itu perbuatan. Ya, pasti ada perbuatannya. Tanpa perbuatan itu bukan iman. Maka, sobat terkasih, kita yang melakukan perbuatan itu ada iman. Masalahnya perbuatan kita apa? Ya, kita ini hidup semua dengan iman kok. Bisa dikatakan demikian ya. Karena kita melakukan sesuatu. Pakai masker, kita percaya masker ini melindungi kita dari pandemi COVID. Ya, kita sekarang masuk Instagram, kita percaya Instagram ini bisa ya memenuhi kebutuhan kita. Kita ingin apa? Misalkan kayak gitu ya. Semua iman. Perbuatan itu hasil iman. Ya, kalau nggak ada perbuatan, ya berarti kita nggak beriman. Masalahnya iman kepada siapa dan cara kita menghidupi iman itu bagaimana? Itu yang lebih penting kita pikirkan. Semua orang itu beriman. Orang ateis pun beriman. Orang yang percaya tidak ada Tuhan itu imannya itu tidak ada Tuhan. Imannya itu beliefnya ya, percayanya. Jadi jangan pikir kita tidak ada iman ya. Setiap manusia itu pasti ada iman. Yang kedua, hati Habel untuk Tuhan itu adalah seperti apa? Dia menyatakan imannya. Nah, tadi dengan perbuatan baik. Nah, Habel adalah salah satu teladan anak ya, anak loh ya, anak yang punya karakter baik dan pekerjaan yang baik. Ya, Habel kan anak kedua dari Adam dan Hawa. Nah, pertama Kain ya. Nah, ini Habel itu ketika punya iman yang benar, dia itu melakukan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan yang baik itu membentuk karakter yang baik juga. Karakter manusia yang berdosa itu ya pasti ingin berdosa. Tapi ketika diberikan iman, dia mau melakukan pekerjaan baik. Dan ketika dia semakin mau ingin melakukan pekerjaan baik dan semakin banyak melakukan pekerjaan yang baik, karakternya dibentuk. Ya, karakternya semakin memiliki karakter Allah, karakter Yesus Kristus. Nah, di sini ya, di sini kita bisa belajar Habel itu mau melakukan pekerjaan yang baik, dia memiliki karakter yang baik. Tetapi beda dengan saudaranya, kakaknya itu adalah Kain itu dia tidak mau beriman, dia tidak mau melakukan pekerjaan baik dan karakternya memang buruk. Kain ketika persembahannya tidak diterima itu menunjukkan karakternya yang asli. Ya. Ketika persembahan Habel itu diterima, Habel juga menunjukkan karakternya yang asli. Habel tidak sombong, tidak menghina-hina Kain. Hai Kain, kamu ini ditolak ya persembahannya, kasihan deh lo gitu. Enggak. Habel rendah hati, ya dia layak, dia sadar dia berdosa, dia udah puji Tuhan, Tuhan terima persembahan saya. Tetapi Kain ketika ditolak persembahannya itu menunjukkan karakternya dia dengan apa? Dia pergi, dia marah, dia benci, dia iri hati, dia bahkan merencanakan pembunuhan. Nah, itulah karakter orang yang tidak beriman, yaitu dia apa? Ketika ada suatu kondisi yang tidak enak, dia menunjukkan karakter aslinya. Nah, karakter asli kita itu diuji ketika ada suatu penolakan dari Tuhan. Waktu doa kita tidak diterima Tuhan atau waktu doa kita ditolak oleh Tuhan, karakter kita itu muncul. Ya, karakter asli kita. Kita pengennya diterima terus doa kita, dikabulin dong Tuhan. Nah, kalau Tuhannya nggak mau gimana? Terus kita pergi, marah, benci, iri hati, merencanakan pembunuhan. Nah, itu menunjukkan kita tidak beriman. Ya, menunjukkan kita tidak beriman dan seperti Kain, ternyata dia membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Habel dibunuh oleh Kain. Tetapi seharusnya kan kalau kita pikir kalau kita persembahannya ditolak, terus kemudian, oh berarti kita sadar
kita tuh berdosa, nah itu akan menunjukkan kita rendah hati. Harusnya kita terima introspeksi diri, sadar bahwa kita berdosa dan mencari pengampunan dari Tuhan sendiri. Harusnya gitu dong ya. Supaya ke depannya itu kita bisa memberi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena iman, sekali lagi ya. Iman itu betul-betul penting. Sedangkan Kain ditolak itu persembahannya karena tidak ada iman. Hatinya penuh dengan kemunafikan, kebencian, dan juga penipuan ya. Kain itu memang punya karakter yang jahat. Dia juga memberikan persembahan tidak dengan iman kepada Tuhan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kita fokus kepada hal itu ya. Bahwa persembahan Kain itu ditolak karena dia tidak beriman. Ya, dalam kisah Kain dan Habel, memang kita tidak tahu bagaimana wujud Tuhan terima persembahan Habel dan wujud Tuhan menolak persembahan Kain. Namanya penerimaan dan penolakan harus ada wujudnya dong. Misalkan seorang laki-laki ya dalam tanda kutip menyatakan cintanya kepada perempuan, menembak dia, ditembak nih. Ayo, mau nggak jadi pacar saya? Nah, kalau dia diterima kan ada jawaban, ya, sini kamu jadi pacar aku. Kalau ditolak, no, pergi jauh-jauh. Nah, sekarang persembahan Kain dan Habel, Tuhan itu terima caranya gimana ya? Tuhan itu tolak itu ngomong apa juga ya? Memang Alkitab kan tidak ceritakan ya. Hai Habel, aku terima ya, makasih gitu. Gak mungkin Tuhan juga terima kasih kepada manusia, enggak. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berterima kasih ya. Kita yang terima kasih. Oh ya bersyukur gitu. Oh bersyukur. Tuhan itu menghargai manusia, menerima persembahan kita. Tapi Tuhan tidak ditolong oleh manusia. Poin saya itu ya. Tuhan itu tidak bisa berterima kasih dalam arti Tuhan itu tidak pernah ditolong oleh manusia ketika manusia kasih persembahan atau perbuatan baik apapun. Tetapi Tuhan memberikan penghargaan kepada setiap yang memberi persembahan dan berbuat baik. Nah, ada pendapat ya, sobat terkasih, mungkin Tuhan tuh terima persembahan Habel itu dengan cara apa? Menurunkan api dari langit, membakar korban Habel, tetapi korban Kain tidak. Mungkin begitu? Mungkin saja. Tidak ada yang tahu ya. Alkitab tidak ceritakan. Atau Tuhan berbicara dengan jelas, ya aku terima persembahanmu Habel, Kain, aku tolak persembahanmu. Dengan jelas, suara yang jelas, keras gitu ya. Nah tidak tahu. Yang kita tahu memang adalah persembahan Habel itu diterima Tuhan dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Jadi kita tidak usah cari-cari tahu yang tidak Alkitab ceritakan ya. Hati-hati. Kalau Alkitab tidak ceritakan ya udah, nggak usah. Kita fokus ke pesannya. Nah ini ya, jadi kita bisa melihat dari persembahan yang diterima Tuhan dan ditolak Tuhan, itu menunjukkan karakter orangnya seperti apa. Habel tetap baik, dia nggak jadi sombong. Ini nih, aku sudah diterima nih, ya persembahanku ini sombong dia, makin besar kepala, tidak. Sedangkan Kain yang ditolak oleh Tuhan ternyata bukannya introspeksi, bukannya bertobat, malah merencanakan pembunuhan. Nah ini mengerikan ya. Nah ini adalah wujud persembahan ya, wujud perbuatan baik yang dimulai dari iman Kain dan Habel. Nah kemudian di terakhir Ibrani 11 ayat 4, bagian terakhir Ibrani 11 ayat 4, disitu dikatakan persembahan Habel. Ya, ini sebenarnya plural ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 itu, sebenarnya itu ya, di kalimat yang terakhir dikatakan bahwa ia benar karena Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Nah itu sebenarnya kata persembahannya itu bukan satu, tapi plural. Ya, jadi persembahan-persembahannya itu. Nah maksudnya apa? Ini bisa kita pikirkan bahwa Tuhan itu menilai persembahan itu bukan satu kali doang. Di dalam persembahan Kain dan Habel. Ini tafsiran ya. Jadi Tuhan tuh sudah melihat Habel itu kasih persembahan, dia tetap dengan beriman. Ya, tapi Kain sudah kasih persembahan berkali-kali, tetap tidak ada imannya. Nah, barulah di kejadian yang terakhir ini Tuhan nyatakan pendapatnya soal persembahan-persembahan yang terus dipersembahkan Habel dan Kain. Ya. Jadi ini bukan bicara satu momen kejadian lalu Tuhan kasih langsung
nilai, yang langsung kasih penghakiman, bukan. Ini sudah berkali-kali. Setiap Habel datang ke altar Tuhan, setiap Habel mempersembahkan korban itu dengan iman. Tetapi Kain setiap kali datang ke altar Tuhan, setiap dia mempersembahkan persembahan itu dengan tidak ada imannya. Jadi ini bukan yang sekali persembahan Tuhan langsung nilai, wah hakimi, wah tolak, terima, bukan. Tuhan mengizinkan orang-orang itu terus menguji hatinya, memberikan persembahan dengan baik atau tidak, sampai pada akhirnya ya sudah ada kejadian seperti itu. Tuhan menyatakan pendapatnya. Habel ini beriman, Kain ini tidak. Setelah itu Kain benci sekali. Ya, saya sudah berkali-kali persembahan, saya sudah berusaha yang terbaik. Ya, akhirnya dia membunuh Habel. Ini mengerikan ya. Kain itu sebenarnya bukan yang tidak tahu Tuhan. Kain itu memang tahu Tuhan ya. Teologinya cukup baik, dia ya tahu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia tidak mengikuti teladan Tuhan yang harus mengasihi sesama. Ya, Kain itu tahu kok Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha kasih, tapi dia tidak mau mengikuti teladan Tuhan tersebut yang harusnya mengasihi, karena memang Kain tidak mau berbuat baik, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang terakhir, sobat terkasih, tentang Habel ya. Habel memiliki kesaksian yang benar dan baik. Ya, Habel itu punya kesaksian yang benar dan baik. Itu adalah orang yang hatinya untuk Tuhan. Jadi orang yang hatinya untuk Tuhan itu, pertama, dia punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Yang kedua, dia punya pekerjaan yang baik dan karakter yang baik. Dan yang ketiga, Habel memiliki kesaksian yang benar dan baik oleh Tuhan sendiri. Jadi Habel ketika dia dianugerahkan iman, Habel pun bertanggung jawab atas iman dan menghidupi iman yang dia miliki sampai hari kematiannya. Habel itu dibunuh karena dia setia menyembah Allah dan melayani Tuhan dengan tekun. Saya yakin, sobat terkasih, ketika di dalam proses sebagai adik dan kakak, ya di dalam umur hidup mereka, ada saling tegur menegur. Habel menegur Kain yang hatinya tidak beriman. Ya, Kain pun wah nggak suka ditegur Habel. Ya, ini relasi kakak adik ya. Habel kan benar kan, orang yang beriman setia. Habel berusaha menasihati kakaknya. Harusnya gini loh, cara persembahan yang benar tuh gini. Kamu kok nggak beriman sih? Kamu kok nggak melihat apa yang Tuhan inginkan kayak gitu dan lain-lain. Itu adalah dalam relasi mereka sehari-hari. Habel sudah memberi contoh, ya mengasihi Kain lah. Namanya orang yang hidup beriman kan kayak gitu. Dia ingin agar orang lain pun beriman kepada Tuhan. Pasti Habel itu sudah melakukan kebaikan kepada orang tua dan kepada kakaknya sendiri, Kain. Ya tidak mungkin orang beriman itu nggak mengasihi keluarganya. Orang yang beriman pasti mengasihi keluarganya. Nah, justru Kain yang tidak menerima perbuatan baik itu, Kain juga tidak belajar seperti Habel ya, dan akhirnya membunuh Habel. Nah, ini kita belajar bahwa umur itu tidak selalu menunjukkan kedewasaan rohani ya, ataupun iman seseorang. Kain itu anak sulung, Habel itu anak yang bungsu lah, ya lebih ya anak kedua kan, anak bungsu. Meskipun nanti Adam dan Hawa punya anak-anak yang lain ya. Nah, ternyata yang lebih beriman, lebih baik itu anak kedua. Padahal yang terima ajaran dari orang tuanya Adam dan Hawa siapa? Kain dulu. Masa Adam dan Hawa ngajarin hal yang berbeda kepada anak-anaknya? Enggak kan? Adam dan Hawa kasih tahu Kain, ayo persembahan korban yang benar. Ayo mengikut Tuhan beriman. Habel juga sama, diajarin, ayo beriman, mempersembahkan korban dengan benar. Tapi umur itu tidak menentukan iman orang ataupun karakter orang. Kain tetap berdosa. Bahkan lebih parah lagi, Kain mengakhiri hidup adiknya sendiri. Habel disebut orang oleh teolog-teolog adalah sebagai martir. Martir yang pertama yang setia terus kepada Tuhan, menyembah Tuhan sampai hari kematiannya. Itu Habel. Martir pertama dari orang Kristen adalah Habel. Itu dijelaskan di Alkitab. Jadi jangan pikir Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang yang setia kepada Kristus itu bisa saja menderita dan mati ya. Habel itu mati duluan.
ya. Dan Habel juga ada orang yang melabelkan bahwa Habel ini mirip Kristus. Ya, Yesus kan mati karena menyembah Tuhan, mempersembahkan korban untuk Tuhan. Habel juga sama kan. Jadi Habel mirip seperti Yesus Kristus. Yesus mati karena apa? Persembahan. Yesus mati karena apa? Dia berkorban untuk keselamatan kita. Habel juga kayak gitu. Nah, inilah 3 ciri hidup Habel. Pertama, dia punya iman, dia punya perbuatan baik dan karakter yang baik, dan 3, dia punya kesaksian yang baik sampai akhir kematiannya. Kiranya kita pun boleh demikian, sobat terkasih. Kiranya hidup kita pun boleh semakin bermakna di tahun yang baru ini. Nama Habel ini kan artinya sia-sia ya, vanity. Ya, mungkin ada tafsiran bahwa Adam dan Hawa melihat dunia yang penuh dengan dosa ini kok kayak sia-sia ya. Ya, enakan di Taman Eden sebelum dunia jatuh ke dalam dosa, itu lebih enak lah. Ini saya melahirkan anak yang kedua, dunia yang berdosa ini begitu mengerikan, akhirnya dinamakan Habel. Anak kedua tuh namanya sia-sia, sementara, fana. Tetapi kita lihat nama orang yang sia-sia itu, Habel kan sia-sia artinya, ternyata hidupnya tidak sia-sia. Ya, Adam dan Hawa melihat dunia ini sia-sia, dunia berdosa. Saya pengen cepat masuk surga lah. Udah enak seperti di Taman Eden dulu, belum ada dosa. Namakan anak keduanya sia-sia. Tetapi ternyata apa yang dikatakan orang ya tidak demikian. Habel bukan menjadi orang yang sia-sia. Memang begitu cepat hidupnya, tetapi hidup Habel itu setia kepada Kristus. Ya, kita perlu terus pikirkan hal ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mempersembahkan hidup itu untuk Tuhan. Jangan persembahkan hidup itu untuk diri. Untuk diri ini bisa macam-macam ya. Kita menghabiskan waktu untuk main game, nonton film, kulineran. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Itu pun kita bisa lakukan karena menikmati anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai melakukan hal tersebut itu menjadi kecanduan dan tidak bisa kita kendalikan diri, akhirnya banyak orang yang dirugikan. Kita perlu mempersembahkan diri itu untuk Tuhan. Ya, kita bukan mempersembahkan diri untuk diri. Kebanyakan masalah itu karena kita mempersembahkan diri untuk diri, akhirnya kita merugikan banyak orang. Tetapi orang yang mempersembahkan diri untuk Tuhan akan seperti Habel, ya. Maksudnya bermanfaat, bermakna, dan setia kepada Tuhan. Kiranya di tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan lupakan Tuhan dan juga jangan lupa persembahan kepada Tuhan. Bukan bicara kuantitas, bukan bicara bentuknya apa, tapi bicara soal kualitas kita. Mau persembahan kepada Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu layak untuk menerima persembahan hidup kita, hati kita. Ada seorang teolog bernama John Calvin itu memiliki moto hidup. Moto hidup ya. Moto hidupnya adalah, Tuhan, aku persembahkan hatiku untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan juga dengan segera. Kalau bisa detik ini aku persembahkan hatiku, hidupku ini kepada Tuhan, aku mau persembahkan. I offer my heart to you, O Lord, eagerly and earnestly. Nah, kiranya kita boleh juga memiliki hidup yang mempersembahkan diri untuk Tuhan. Oke, pembahasan kita sampai sini, Sobat Terkasih dan juga para pengikut Instagram Gary Solo. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan masuk di WhatsApp dari Ibu Mimi. Ya. Mbak tolong tanyakan, kepercayaan Habel kepada Tuhan itu atas keputusan Habel sendiri atau Tuhan yang memang sudah memilih Habel pasti percaya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita percaya bahwa justification by faith alone ya. Nah, jadi Habel itu memang sudah dipilih Tuhan. Lalu pada saat momen tertentu dia dapat anugerah iman. Anugerah iman, kemudian dia meresponinya dengan baik juga. Jadi ada usaha Habel nggak di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Ada. Tapi untuk beriman kepada Tuhan itu hanya 100% pemberian Tuhan saja.
Tetapi orang yang sudah punya iman pun ya, orang yang sudah iman pun 100% nih, sudah percaya Tuhan, waktu memberikan persembahan bisa tidak dengan iman. Nah, ini adalah keunggulan Habel. Habel diberikan anugerah iman, tapi waktu dia melakukan persembahan itu dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang serius tadi. Maka Tuhan berkenan. Nah, Kain di dalam hal ini kita bisa lihat bahwa memang Kain belum dapat ya, bahkan tidak dapat anugerah iman, maksudnya mengenal Tuhan yang sejati, sungguh-sungguh dan diselamatkan kayak gitu ya. Tetapi kita bisa melihat Kain pun sudah tahu tentang Tuhan kan. Tadi saya sudah katakan juga Kain tahu tentang Tuhan. Kain juga mengerti bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu, Tuhan yang maha kasih tadi. Nah, waktu memberikan persembahan, bukan saja dia tidak punya iman, dia memberikan persembahannya juga memang tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, ini kita bedakan ya. Ini iman yang menyelamatkan dimiliki oleh Habel. Iman yang tidak menyelamatkan tidak dimiliki oleh Kain. Tetapi dalam waktu memberikan persembahan, itu hal yang lain. Habel memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Nah, waktu itu Kain, meskipun dia tidak punya iman yang menyelamatkan, tetapi dia bisa saja memberikan persembahan yang terbaik dalam kapasitasnya sendiri, dalam anugerah umumnya. Misalkan, Kain sungguh-sungguh menyadari Allah itu berkuasa, berdaulat, Allah pencipta segala sesuatu, Allah memelihara. Nah, dia bisa mempersembahkan dengan sebatas imannya itu. Iman yang anugerah umum, artinya anugerah Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, itu bisa baik, bisa dihargai oleh Tuhan meskipun memang Kain itu belum punya iman yang menyelamatkan. Nah, masalahnya Kain tidak ada iman yang menyelamatkan dan Kain pun waktu mencari Tuhan itu kan diajarin sama orang tuanya, ayo ke gereja, ayo persembahan, dia pun tidak sungguh-sungguh mau melakukan dengan benar. Itu poinnya. Ya, ini antara tindakan kita itu dinilai Tuhan juga. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat juga orang-orang yang belum dalam Kristus pun ada yang sungguh-sungguh hatinya mencari Tuhan. Nah, itu pun Tuhan nilai kok. Tapi ada yang memang udah nggak diselamatkan, nggak percaya Kristus, hidupnya sembarangan. Nah, itu kan kita bisa secara umum bisa menghargai juga orang yang misalkan beda iman dengan kita, tapi orangnya hatinya tulus, jujur, yang kita hargai itu kan. Nah, tetapi kalau orang Kristen nih, kita ketemu orang Kristen, sama-sama Kristen nih, percaya Yesus, tapi hidupnya itu munafik, suka bohong, suka nipu. Nah, kita juga jadi reject dia kan, nolak dia. Nah, itu harus kita pandai menilai perbedaan itu ya. Tindakan itu kita hargai, itu satu hal. Satu lagi imannya itu personal dengan Tuhan. Nggak ada yang bisa memaksa orang percaya kepada Kristus, nggak ada. Itu anugerah iman, ya. Ya, semoga jelas ya, Ibu Mimi ya. Iya, Oke. terjawab. Iya, Mungkin oke. karena sudah mau jam 12 bisa langsung ditutup. Oke, ya, Mbak Tika. Ya, kita sudah memasuki penghujung acara. Saya ingin memberikan pengumuman, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum menutup acara ini. Ada kebaktian raya Tahun Baru Semarang oleh Pendeta Stephen Tong diadakan oleh Yayasan STEMI hari Senin nanti. Senin nanti jam 6:30 malam di Semarang, MAC Ballroom. Ya, nanti kita bisa ikut. Dari Solo juga ya, dari GRI Solo kita juga akan berangkat sama-sama dengan bus kayak gitu ya. Jadi kita bisa doakan untuk acara ini dan juga bisa berpartisipasi bagi orang-orang yang di Semarang ataupun yang sekitarnya ya bisa ikut meskipun acara di tengah pandemi, tapi ya itu acara yang untuk beribadah bersama-sama. Lalu juga ada podcast GRI Solo ya, podcast GRI Solo itu bisa kita akses. Di situ ada beberapa konten ya atau pelayanan yaitu hymn story, ada juga renungan katekismus ataupun renungan-renungan lainnya. Kita bisa sambil dengarkan, bisa sambil belajar juga. Dan kemudian untuk GRI Solo juga ada YouTube GRI Solo, itu ada rekaman-rekaman khotbah minggu yang bisa dipelajari ya, yang bisa kita dengarkan. YouTube GRI Solo, itu channel YouTube GRI Solo. Dan Instagram ya GRI Solo, kiranya Instagram GRI Solo boleh jadi berkat juga ya untuk kita semua. Sekian pengumumannya, mari kita sama-sama doa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sama-sama melakukan pembinaan iman. Kiranya kami boleh semakin beriman kepada Tuhan. Kami boleh semakin dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami bisa belajar tentang firman Tuhan dengan lebih giat lagi. Dunia ini memang seringkali membuat kami malas, membuat kami tidak mau belajar sesuatu lagi, bahkan kami melupakan Tuhan. Bahkan gereja-gereja pun seringkali bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu malas memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami ini boleh terus belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, sampai ke hari kematian kami, dan juga sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kami tetap bisa beriman melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkatilah setiap pendengar radio Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin kegiatan kami selanjutnya pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Vikaris Marvin sudah menyampaikan firman pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk seluruh pendengar Radio Immanuel. Iya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune 94,3 FM karena masih ada program acara menarik lainnya. Dan untuk tadi, untuk pembinaan imam bisa disaksikan kembali ya di IGTV GRI Solo, dan jangan lupa follow semua sosial media dari GRI Solo. Oke, kata Atika pamit, Shalom Immanuel.